kehidupan. Amin. Oke, materi yang pertama yang akan Ibu ajarkan adalah tentang sistem gerak pada makhluk hidup dan benda mati. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Untuk mata pelajaran IPA, pada video kali ini kita akan belajar sedikit masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Tetapi sebelum kita memasuki materi pada sistem gerak pada manusia, kita ulas sedikit dulu tentang materi gerak pada makhluk hidup. Pernahkah kalian melihat ataupun melakukan pengamatan setiap harinya, melihat tumbuhan dan hewan kenapa bisa bergerak? Kenapa toh? Ya, betul. Jadi tumbuhan dan hewan itu bisa bergerak karena tumbuhan dan hewan itu adalah makhluk hidup. Jadi salah satu ciri benda ataupun makhluk itu dikatakan hidup adalah ketika mampu untuk melakukan pergerakan ataupun mampu untuk bergerak. Nah, kemudian jika kita mengamati, ketika kita melihat hewan, kita terlihat nyata ketika melakukan pergerakan, karena terlihat jelas bahwa hewan memiliki alat gerak, di mana alat geraknya itu adalah alat gerak yang nyata, sehingga kita dapat melihatnya secara langsung. Misalkan ketika hewan berpindah tempat, ataupun hewan ketika berlari, ataupun hewan ketika mencari makan. Nah, seperti itu adalah salah satu contoh dari gerak pada hewan, di mana gerak tersebut adalah gerak aktif langsung dari makhluk hidup itu sendiri. Kemudian jika kita melihat pada tumbuhan, gerak tumbuhan itu disebut gerak yang pasif. Kenapa? Karena ketika tumbuhan melakukan pergerakan, itu dapat bergerak karena adanya rangsangan ataupun adanya tanggapan dari rangsangan yang diterima oleh makhluk hidup ataupun oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, kemudian rangsangan tersebut itu dapat atau bisa berasal dari lingkungan ataupun dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, pada video kali ini kita akan belajar sedikit tentang gerak pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan seperti yang saya katakan tadi, pada prinsipnya tumbuhan itu bergerak karena adanya suatu proses pertumbuhan. Itu yang pertama. Jadi langsung dari diri tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu karena kepekaan terhadap rangsangan ataupun iritabilitas. Jadi kepekaan tumbuhan terhadap rangsangan yang didapat dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian macam-macam gerak pada tumbuhan. Yang pertama itu adalah gerak endonom, dan yang kedua adalah gerak etionom. Gerak endonom itu adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, jadi kalau gerak endonom itu adalah gerak di mana gerak itu dapat terjadi dikarenakan tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, kemudian gerak endonom itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak nutasi, kemudian yang kedua ada gerak higroskopis. Gerak nutasi yaitu gerak ataupun suatu gerakan yang spontan yang disebabkan adanya rangsangan. Nah, itu contohnya misalkan gerakan aliran sitoplasma pada tanaman air hidrilia. Nah, itu pergerakan sitoplasmanya dari satu sel ataupun dari tubuh tumbuhan itu sendiri, misalkan dari akar, kemudian naik ke atas sampai ke
batang, kemudian naik ke daun. Nah, itu salah satu termasuk dari gerak nutasi. Kemudian yang kedua, ada gerak higroskopis, yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang disebabkan karena adanya suatu perubahan kadar air. Nah, kita bisa melihat ataupun contohnya itu pada gerak pecahan kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Nah, ketika kulit buah ataupun kacang polong-polongan ya itu mengering, nah itu biasanya disebabkan karena memang kadar air yang berkurang sehingga menyebabkan kacang polong-polongan itu menjadi kering. Kemudian yang kedua itu adalah gerak etionom. Gerak etionom yakni suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, yang jelas kalau kita tadi bicara endonom itu berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, sedangkan kalau etionom itu berasal dari luar. Faktor yang menyebabkan gerakan etionom itu ada beberapa. Yang pertama contohnya disebabkan karena faktor cahaya, kemudian ada faktor air, kemudian adanya rangsangan atau sentuhan, kemudian ada juga karena adanya temperatur ataupun suhu. Kemudian gerakan etionom itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tropisme, kemudian yang kedua ada taksis, serta yang ketiga ada nasti. Nah, kalau tropisme itu adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya sebuah rangsangan. Nah, misalkan tadi rangsangan dari cahaya atau mungkin kita sebut dengan fototropisme, yaitu suatu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari cahaya misalkan. Kemudian ada geotropisme juga, itu adalah suatu rangsangan yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi juga berpengaruh juga. Kemudian yang ketiga ada hidrotropisme. Hidro, kalau kita bicara hidro berarti air. Maka hidrotropisme adalah suatu gerakan pada tubuh tumbuhan menuju ke arah yang basah atau berair. Jadi biasanya tumbuhan itu akan lebih ke arah geraknya, tumbuhnya itu akan menuju ke arah yang berair untuk mendapatkan air biar lebih mudah. Seperti itu. Kemudian ada tigmotropisme. Nah, itu suatu gerakan pada tumbuhan karena akibat bersinggungan. Nah, bersinggungan mungkin maksudnya bersinggungan dengan tanaman-tanaman yang lain yang mungkin saling berhimpitan sehingga menyebabkan persinggungan, kemudian menyebabkan gerakan yang pada tumbuhan itu sendiri. Yang B masuk di taksis. Taksis tadi merupakan suatu gerak seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Misalkan suatu gerakan yang disebabkan ada rangsangan cahaya tadi, contohnya pada gerakan euglena yang selalu mendekati cahaya. Kemudian ada gerakan kemotaksis ataupun gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari zat kimia, yaitu. Kemudian yang ketiga ada gerak nasti. Gerak nasti itu adalah suatu gerak pada tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, jadi pergerakannya itu tidak mengikuti arah rangsangnya, tetapi tetap berpengaruh atau tetap bergerak. Gerak nasti sendiri contohnya misalkan ada fotonasti ataupun suatu gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya jika kalian pernah melihat bunga pukul 4, nah itu rangsangan dari cahaya itu menyebabkan bunga pukul 4 itu akan mekar pada sore hari, kurang lebih sekitar pukul 4.
itu biasanya dipengaruhi oleh rangsangan cahaya matahari. Kemudian ada termonastik, di mana suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa suhu. Termo, kalau bicara termo berarti kaitannya dengan suhu. Contohnya adalah pada mekarnya bunga tulip pada suhu tertentu. Nah itu, jadi suhu dingin ataupun suhu panas itu juga mempengaruhi atau ada kaitannya dengan pertumbuhan suatu tumbuhan. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang mungkin sering kalian lihat, yaitu seismonasti. Itu suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa sentuhan. Kalau kalian sering melihat daun putri malu, Mimosa pudica, ketika kalian sentuh, maka daun putri malu tersebut akan menutup. Nah, itu salah satu bentuk pergerakan dari tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan, sama kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu gerak pada hewan. Berdasarkan jenisnya, hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau biasa kita sebut dengan vertebrata, dan yang kedua adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang ataupun avertebrata. Nah, sistem gerak pada vertebrata dan avertebrata itu sebenarnya sama, memiliki fungsi yang sama, kaitannya dengan fungsi dari sistem gerak itu sendiri, yaitu agar hewan tersebut bisa berpindah tempat ke tempat yang lainnya, walaupun dengan cara yang berbeda, tapi fungsinya sama. Kemudian jika kita berbicara hewan vertebrata, maka yang akan kita bahas adalah yang pertama mungkin biskes atau ikan, kemudian aves atau burung, reptil, amfibi, serta mamalia. Jelas tadi ciri khas dari vertebrata memiliki tulang belakang. Kemudian kita lihat sistem gerak pada hewan vertebrata. Yang pertama yaitu sistem gerak pada ikan. Jelas kenapa tuh ikan bisa bergerak? Kalau kita lihat ikan di dalam air, dia bisa bergerak, berenang bukan? Ya, yang jelas dia bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kenapa bisa bergerak? Ya, betul. Karena memiliki sirip. Ya. Jadi alat gerak yang dimiliki oleh ikan itu yang sering kita temui itu adalah sirip ikan. Biasanya terdiri dari dua sirip atau sepasang, kiri dan kanan. Nah, fungsinya adalah untuk membantu pergerakan pada ikan itu sendiri. Nah, selain itu juga ada lagi sirip yang letaknya di tengah, biasanya terletak di atas tubuh ikan. Nah, itu juga membantu tekanan hidrostatis atau tekanan pada ikan, agar ikan bisa tetap bergerak di dalam air, tidak tenggelam mungkin. Kemudian yang kedua, kita masuk ke sistem gerak pada burung. Jelas, kalau kita bicara burung, pasti yang terlintas sayap, terbang, gitu. Cara bergerak hewan yang ada di udara berbeda ya dengan ikan tadi yang berada di air. Burung dapat terbang bebas di udara karena memang memiliki sayap tadi. Nah, fungsi dari sayap itu tadi jelas, yaitu untuk membantu burung bergerak di atas ya, dalam artian terbang gitu. Kemudian burung dapat terbang karena memiliki bentuk ataupun karena bentuk tubuhnya berkaitan dengan gaya angkat yang lebih besar. Jadi gaya angkat gravitasi bumi yang lebih kecil mengakibatkan burung itu dapat terbang, dapat mengangkat tubuhnya, kemudian dapat bergerak di udara. Nah, itu salah satu alasan kenapa burung tadi bisa terbang.
Bentuk sayap burung pun berbeda-beda ya. Ya tergantung memang dari fungsi untuk burungnya itu sendiri. Ada yang memang bentuk sayapnya itu untuk terbang dengan jangkauan yang tinggi. Ada juga aves yang memang terbangnya itu hanya di jangkauan mungkin 1 meter sampai 2 meter gitu. Jadi tidak terlalu tinggi. Itu tergantung dengan masing-masing burung sendiri. Kemudian yang ketiga ada sistem gerak pada amfibi. Amfibi itu contohnya kodok atau katak. Nah itu biasanya terdiri konstruksi tubuhnya itu terdiri dari tulang badan ya, karena termasuk dari vertebrata ya. Nah kemudian amfibi memiliki pertulangan ya, ataupun tulang tadi, misalkan ada lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki. Nah, kalau kita lihat kaki dan ya kaki depan sama kaki belakang mungkin, ataupun kaki belakang sama tangan ya, itu amfibi memiliki sendi yang baik. Nah itu di bagian lutut. Kenapa? Karena kalau kita lihat amfibi itu kan katak atau kodok kan sering loncat-loncat ya. Nah ketika dia mau loncat tinggi, otomatis pasti dia memiliki sendi di lutut itu yang baik, karena fungsinya jelas untuk lompat. Jadi kalau lututnya sendi lututnya baik, dia akan bisa loncat lebih tinggi atau lebih jauh. Kemudian yang keempat, sistem gerak pada reptil. Reptil itu yang sering kita lihat itu mungkin ular ya, ular. Kemudian ada kadal, itu salah satu reptil juga. Kura-kura dan buaya juga termasuk dari kelas reptil ya. Kemudian jika kita melihat salah satu contoh dari reptil, ular bergerak dengan cara merayap. Nah di atas tanah, ataupun bisa juga berenang di air dengan menggerakkan tubuhnya. Kemudian sama bentuk tulang ular juga terdiri dari tengkorak ada juga, kemudian tulang badan dan tulang ekor. Tulangnya terhubung antara tulang rusuk dengan tulang belakang itu langsung terhubung, di mana nanti berfungsi atau bisa menyebabkan bergerak meliuk-liuk badannya ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau kita lihat ular itu berjalan, ya bukan berjalan sih, merayap ya. Kalau berjalan ya punya kaki, seperti itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu adalah sistem gerak pada mamalia. Contoh dari hewan mamalia ya sering ya, atau sangat sering kita lihat sehari-hari, misalkan sapi, kemudian kucing, kerbau. Nah, itu salah satu contoh yang sering kita lihat. Kemudian mamalia ada yang hidup di darat, air, udara pun juga ada. Kemudian kita lihat contoh mamalia, misalkan sapi. Jelas sapi memiliki tulang yang kokoh, bakoh, untuk menopang tubuhnya yang berat ataupun besar ya. Jelas itu pasti memiliki tulang yang kuat untuk menopang tubuhnya, daging ataupun ya tubuh total dari sapi itu sendiri. Kemudian pada saat bergerak jelas berkaitan antara satu dengan yang lainnya, kaki depan, kaki belakang. Itu karakteristik dari sistem gerak pada mamalia tadi. Oke, itu saja sedikit materi tentang gerak pada makhluk hidup. Silakan dicatat, silakan dipelajari, dibaca, dipelajari, dicatat, kemudian mencari referensi yang lain agar lebih paham lagi. Oke, terima kasih. Kemudian untuk kedepannya lagi, pertemuan selanjutnya kita akan belajar, kita akan masuk langsung ke bab sistem gerak pada manusia. Oke, terima kasih. Tetap stay at home, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa pola hidup bersih dan sehat.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.